Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya anak-anak ibu di seluruh wilayah Indonesia? Kembali lagi bersama Ibu Hadiani Nur di pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 semester 1. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu yuk. Nah, setelah selesai berdoa, kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk mengamati pembelajaran kita kali ini. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah: yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi letak Indonesia. Selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan tentang pengaruh dari letak Indonesia, dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan luas wilayah Indonesia. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut ya. Untuk penjelasan Ibu yang pertama yaitu tentang letak Indonesia, yaitu terdiri dari 3 letak wilayah Indonesia. Yang pertama yaitu letak astronomis, yang kedua letak geografis, dan yang ketiga yaitu letak geologis. Apa kalian sudah tahu apa saja dari letak wilayah Indonesia tersebut? Nah, di sini akan Ibu jelaskan. Coba kalian amati dulu peta berikut ini. Di sini ada 3 buah peta. Yang pertama peta A, kemudian peta B, dan yang ketiga peta C. Coba kalian lihat, yang mana peta wilayah negara Indonesia? Ya, benar sekali ya anak-anak ibu semuanya. Di sini peta A adalah peta wilayah negara kita, negara Indonesia. Setelah kalian mengamati peta wilayah Indonesia tersebut, di sini kita akan mempelajari apa itu letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia adalah letak suatu wilayah atau negara dilihat dari garis koordinat atau garis lintang dan garis bujur. Apa itu garis lintang dan apa itu garis bujur? Nah, garis lintang adalah garis hayal yang melintang berdasarkan atau mengikuti garis khatulistiwa. Sedangkan garis bujur adalah garis hayal di globe atau di peta yang membujur dari kutub utara hingga ke kutub selatan. Nah, jangan tertukar ya garis lintang dan garis bujurnya. Selanjutnya, setelah kalian mengetahui apa itu letak astronomis, kita akan mempelajari lagi di mana letak astronomis Indonesia ya. Nah, coba kalian amati peta dari negara Indonesia. Di sini dapat kalian lihat bahwa negara Indonesia melewati beberapa garis lintang dan garis bujur. Coba kalian lihat dan kalian tentukan di mana letak astronomis Indonesia. Ya, benar sekali ya anak ibu semuanya. Letak astronomis Indonesia yaitu berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selanjutnya, dapat kita simpulkan dari letak astronomis Indonesia tersebut, berdasarkan garis lintang, Indonesia melalui garis khatulistiwa. Karena negara Indonesia berada dari lintang utara hingga ke lintang selatan. Kemudian berdasarkan garis bujur dapat kamu lihat juga bahwa Indonesia terletak pada belahan bumi bagian timur. Nah, itu tadi dari letak astronomis ya. Nah, tentunya dari letak astronomis Indonesia tersebut
membawa pengaruh bagi negara kita? Coba kalian analisis apa saja pengaruh dari letak astronomis Indonesia tersebut. Nah, dari letak astronomis Indonesia tersebut ada membawa pengaruh bagi negara kita. Yang pertama, dilihat dari garis lintang yang tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dapat diketahui bahwa negara kita memiliki iklim apa ya? Ya, iklim tropis. Benar sekali. Nah, dari iklim tropis tersebut memiliki ciri-ciri yang ada di negara kita. Yang pertama, negara kita memiliki curah hujan yang cukup tinggi ya, anak ibu semuanya. Kemudian yang kedua, Indonesia memiliki hutan hujan tropis. Dan yang ketiga dari iklim Indonesia tersebut yaitu bahwa negara kita memiliki kelembapan yang cukup tinggi. Dan ciri-ciri yang keempat yaitu negara kita intensitas cahaya mataharinya sepanjang tahun. Ya, jadi tadi kalian sudah mengamati dari pengaruh letak astronomis dilihat dari garis lintang. Selanjutnya, coba kita analisis lagi berdasarkan garis bujur, apa saja ya pengaruhnya bagi negara Indonesia? Nah, salah satu pengaruhnya yaitu Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Nah, setiap dari daerah pembagian waktu tersebut memiliki selisih 1 jam. Misalnya, pada saat ini kita berada pada wilayah waktu Indonesia Barat pukul 8 pagi, maka waktu Indonesia Tengah yaitu pukul 9 pagi. Selanjutnya, apabila kita berada pada wilayah waktu Indonesia bagian timur, maka waktu tersebut menunjukkan pukul 10 pagi. Ya, benar sekali ya anak-anak ibu semuanya. Nah, itu tadi pengaruh dari letak astronomis dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Selanjutnya, kita akan belajar tentang letak geografis Indonesia. Sebelum kita mempelajari letak geografis Indonesia, kalian harus tahu dulu ya, apa itu letak geografis. Nah, letak geografis adalah letak suatu wilayah atau suatu negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Nah, untuk mengetahui letak geografis tersebut, coba kalian amati peta dunia berikut ini. Di sana coba kalian lihat di mana negara Indonesia. Ya, negara Indonesia berada di daerah bagian timur dari dunia. Nah, dapat kalian lihat bahwa letak Indonesia sangat strategis ya. Nah, di situ berada pada persilangan yang sangat baik, yaitu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Benua tersebut yang pertama sebelah utara yaitu benua Asia, sebelah selatan yaitu benua Australia, dan bagian barat yaitu Samudra Hindia, dan bagian timur yaitu Samudra Pasifik. Nah, benar sekali anak ibu semuanya. Nah, dilihat dari persilangan tersebut tentunya banyak juga membawa pengaruh bagi negara Indonesia. Baik itu pengaruh yang baik atau positif, dan juga ada memberikan pengaruh negatif bagi negara Indonesia. Pengaruh yang pertama dilihat dari pengaruh positif atau keuntungannya bagi negara kita, karena Indonesia berada pada persilangan benua dan samudra tersebut, yaitu menjadikan negara kita ramai perdagangan internasional, sehingga
perekonomian Indonesia menjadi lebih maju. Nah, itu dilihat dari aspek ekonominya ya anak ibu. Dilihat dari sosial budaya juga membawa pengaruh. Misalnya pada saat dulu negara kita ada perdagangan internasional melalui pelayaran. Nah, pada saat terjadinya pelayaran secara di internasional, biasanya para pedagang dari luar negeri akan singgah ke negara kita. Nah, mereka banyak membawa budaya bahkan agama yang dibawa ke Indonesia dan menyebabkan Indonesia memiliki kebudayaan yang baru atau agama-agama yang baru. Misalnya agama Hindu-Buddha itu dibawa oleh negara India. Nah, itu juga salah satu dari pengaruh letak geografis tersebut. Nah, itu tadi keuntungannya ya anak ibu semuanya. Selain keuntungan, ternyata letak geografis itu juga membawa kerugian ya. Nah, yang pertama kerugiannya. Nah, dari adanya perdagangan internasional dan juga terjadinya interaksi sosial dari negara lain menyebabkan adanya budaya-budaya yang terkadang tidak sesuai dengan budaya kita masuk ke negara kita, sehingga budaya kita sebagian besar banyak terpengaruh oleh negara lain. Misalnya budaya yang tidak sesuai tadi masuk ke negara kita, yaitu adanya pergaulan bebas ya anak ibu semuanya. Nah, itu tidak baik, jangan ditiru ya anak ibu semuanya, itu adalah dampak negatif. Kemudian dampak negatif selanjutnya dari letak geografis tersebut yaitu masuknya kadang-kadang barang-barang terlarang seperti narkoba dan juga senjata-senjata ilegal. Nah, itu tadi adalah dampak negatif ya anak ibu semuanya. Nah, kita harus bisa memfilter atau kita harus bisa menyaring mana budaya yang baik bagi diri kita dan negara kita, mana yang baik. Nah, jadi kalau yang tidak baik jangan diikuti ya anak ibu semuanya. Nah, itu tadi tentang letak geografis. Selanjutnya ibu akan menjelaskan letak geologis. Nah, tadi sudah ibu jelaskan ada letak astronomis, letak geografis, dan yang ketiga yaitu letak geologis. Apa itu letak geologis? Nah, letak geologis adalah letak suatu wilayah atau suatu negara berdasarkan susunan batuan di muka bumi atau di dalam bumi. Nah, itu adalah letak geologis. Nah, kemudian kalian amati peta Indonesia berikut ini. Nah, dapat kalian lihat letak geologis dari peta tersebut. Nah, dilihat dari peta tersebut, kalian dapat menganalisis letak geologis Indonesia. Letak geologis Indonesia yang pertama, Indonesia terletak di dua jalur pegunungan, yaitu jalur pegunungan Sirkummediterania yang melalui Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Selanjutnya, jalur pegunungan Sirkumpasifik. Nah, itu merupakan letak geologis Indonesia yang pertama. Nah, letak geologis Indonesia yang kedua yaitu Indonesia berada pada 3 lempengan bumi yang aktif, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, berdasarkan letak geologis Indonesia tersebut ternyata juga membawa pengaruh bagi negara kita. Coba kalian analisis terlebih dahulu. Nah, setelah kalian analisis, di sini dapat Ibu jelaskan sedikit ya, apa saja pengaruh dari letak geologis Indonesia tersebut. Yang pertama, pengaruh dari letak geologis tersebut yaitu Indonesia ternyata banyak sekali gunung berapi. Gunung berapi yang aktif. Kemudian, pengaruh yang kedua yaitu
Dari banyaknya gunung berapi tersebut menyebabkan Indonesia banyak kandungan mineral. Nah, selain dari keuntungan tersebut, ternyata dari letak geologis tersebut juga membawa kerugian ya. Misalnya, dengan adanya gunung berapi tersebut menyebabkan Indonesia terkadang terjadi gempa bumi vulkanik, yaitu gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Selain gempa vulkanik, Indonesia juga terkadang terjadinya gempa tektonik karena Indonesia tadi terletak di beberapa lempengan aktif tersebut. Nah, apa itu gempa tektonik? Gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan oleh pergerakan lempengan bumi. Nah, itu tadi adalah pengaruh dari letak geologis Indonesia. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang luas Indonesia ya. Nah, ternyata selain dari letak Indonesia yang strategis tadi, Indonesia juga memiliki keunggulan lain, yaitu luas wilayah Indonesia yang cukup luas. Indonesia berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Indonesia daratannya yaitu 1.922.570 km persegi. Sedangkan luas dari perairannya yaitu 3.257.483 km persegi. Wah, sangat luas ya. Hampir sama kalau kita bandingkan dengan negara Amerika Serikat dan juga Australia. Ya, jadi dilihat dari luas Indonesia yang sangat luas tadi, ternyata Indonesia juga terkenal dengan negara kepulauannya loh. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kepulauan terluas dan terbanyak. Indonesia memiliki jumlah pulau 13.466 pulau. Nah, itu tadi luas Indonesia. Nah, kalian sudah belajar ya hari ini tentang letak dan luas negara Indonesia. Baik itu letak astronomis, letak geografis, dan yang ketiga, letak geologis serta luas wilayah Indonesia. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat membawa manfaat untuk kita semuanya ya. Akhir kata dari Ibu, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.